Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mudah-mudahan sekalian? Semoga sehat, bugar, dan bahagia selalu. Nah, video kali ini adalah video yang banyak ditunggu nih, dan termasuk saya juga sangat excited untuk membuat video ini. Seperti yang kita tahu, bahwa saat ini ada dua jenis sepeda 3 lipatan yang sangat digandrungi di Indonesia. Apalagi kalau bukan Elemen Pikes dan 360. Selain karena bentuk dan model lipatannya yang sangat mirip seperti sepeda asal Inggris Brompton, kedua jenis sepeda ini juga dibanderol dengan harga yang lebih murah. Khusus untuk video kali ini, kita akan membandingkan antara Elemen Pikes Gen 2 dengan 360 Gen 3. Untuk memperjelas pembahasan, video ini akan kita bagi menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama adalah tentang perbandingan ukuran detail dua sepeda ini. Bagian kedua adalah tentang keunggulan dan kelemahan masing-masing sepeda ini. Bagian ketiga adalah tentang estimasi harga dari part-part yang digunakan di Pikes Gen 2. Langsung saja kita ke bagian pertama ya, dan tentang perbandingan ukuran detail sepeda. Saat ditimbang dengan kondisi part standar, Pikes Gen 2 sedikit lebih berat dengan 13,4 kg, sedangkan 360 kondisi standar sedikit lebih ringan dengan berat 13 kg. Hal tersebut bisa jadi dikarenakan bagian fork dan triangle Pikes Gen 2 yang masih terbuat dari high-tension steel. Selain itu, Pikes Gen 2 juga sudah dilengkapi dengan pompa. Selanjutnya, untuk frame sepeda yang kami ukur dari bagian las-lasan depan ke las-lasan belakang, Pikes Gen 2 framenya lebih panjang sekitar 1 cm dengan panjang 59,5 cm dari 360 yang hanya 58,5 cm. Untuk tinggi handle post, kedua sepeda ini sama, yaitu 34,5 cm. Sedangkan panjang sepeda jika diukur dari bagian hub depan ke bagian hub belakang, Pikes Gen 2 lebih panjang dengan 107 cm. Sedangkan 360 Gen 3 dengan panjang 106,5 cm. Selanjutnya, untuk triangle bagian bawah, Pikes Gen 2 lebih panjang sedikit dengan 34,5 cm. Sedangkan 360 panjangnya 34,2 cm. Namun untuk frame bagian depan saja, 360 lebih panjang dengan 14 cm, sedangkan pada Pikes Gen 2 13,5 cm. Selanjutnya untuk bagian keliling frame, menurut saya cukup menarik, karena ternyata frame 360 sedikit lebih besar dengan keliling bagian tengah dan belakang sebanyak 14,3 cm, dan keliling frame bagian depan 15,5 cm. Sedangkan Pikes Gen 2 framenya lebih kecil dengan keliling frame tengah dan belakangnya 14 cm dan keliling frame depan 14,3 cm. Hal ini karena frame 360 di bagian depan lebih pipih dan tidak bulat seperti Pikes Gen 2. Sekarang kita akan membahas bagian kedua, yaitu keunggulan dan kelemahan. Di sisi keunggulan, berdasarkan analisa kami, 360 Gen 3 memiliki sebanyak 7 keunggulan, sedangkan Pikes Gen 2 mendominasi dengan memiliki sebanyak 15 keunggulan. Kita akan mulai membahas dari keunggulan 360 Gen 3 terlebih dahulu ya, dan yang pertama adalah build quality dari part-part kecil seperti baut, mur yang lebih baik dari Pikes Gen 2. Di Pikes Gen 2, baut dan murnya terbuat dari bahan yang menurut kami akan lebih mudah berkarat dibanding 360. Yang kedua adalah dari cat chrome pada part sepeda seperti crank dan crank arm. Di 360, catnya lebih bagus dan seperti warna chrome beneran. Sedangkan pada Pikes Gen 2, cat pada bagian crank arm dan mini rack seperti cat warna silver pada umumnya, jadi seperti cat silver biasa. Yang ketiga, pada 360 Gen 3 sudah menggunakan seat post sleeve yang terbuat dari plastik, sehingga tidak mudah membuat baret pada bagian seat postnya. Sedangkan yang keempat,
Pada bagian pengunci seat clamp, 360 menggunakan baut pengunci seat clamp pada umumnya yang bisa diputar dengan tangan untuk mengencangkan atau mengendorkan seat clamp. Sedangkan pada Pice Gen 2 menggunakan mur asli, sehingga untuk mengencangkan dan mengendorkan harus menggunakan kunci. Keunggulan 360 yang keenam adalah dalam kondisi full bike standar, 360 Gen 3 sedikit lebih ringan daripada Pice Gen 2. Dan yang terakhir adalah dari bahan frame, fork, dan triangle 360 yang sudah menggunakan chromoly. Sedangkan Pice Gen 2, framenya sudah menggunakan bahan chromoly, namun fork dan triangle-nya masih menggunakan bahan Hayden steel. Nah, sekarang kita akan membahas keunggulan dari Pice Gen 2. Ada 15 keunggulan berdasarkan analisa kami yang tidak dimiliki oleh 360 Gen 3. Untuk yang pertama adalah sudah terdapat pompa yang terpasang pada bagian triangle sepeda. Tentunya pompa ini akan sangat membantu mendan-mendan sekalian saat terjadi ban kempes atau bocor di tengah jalan. Yang kedua adalah desain hinge clamp atau clamp lever Pice Gen 2 yang simple dan ada semacam cekungan yang memungkinkan diputar dengan satu jari. Lebih mudah dan simple daripada hinge clamp bawaan 360 yang masih terbuat dari plastik biasa. Yang ketiga, Pice Gen 2 sudah dibekali dengan kabel fender disc, sehingga meskipun mendan-mendan mau melepas fender, kabel depan tidak akan bergesekan langsung dengan ban. Yang keempat, model lipatan dari Pice Gen 2 sangat kokoh dan rigid. Saat kami coba mengendari dengan kecepatan cukup tinggi dan bermanuver, tidak ada oblak di handle post atau goyang di bagian triangle yang sering terjadi pada Pice Gen 1. Yang kelima adalah dalam kondisi wajar, seharusnya harga Pice Gen 2 resminya adalah 8,5 jutaan. Ini jauh lebih murah dibandingkan dengan harga 360 Gen 3 yang dijual retail di harga 11 jutaan. Selanjutnya yang keenam, Pice Gen 2 sudah dibekali tipe kecepatan 3 internal dan 2 eksternal atau 6 speed. Sedangkan 360 Gen 3 hanya dibekali 3 speed internal gear. Dibekali dengan ukuran COG terkecil 13T dan terbesar 15T, Pice Gen 2 cukup nyaman dibuat ngebut atau nanjak ringan sampai sedang. Bagi mendan-mendan sekalian yang ingin membuat Pice Gen 2-nya lebih ringan lagi saat ditanjakan, bisa mengganti ukuran COG terbesarnya dengan yang lebih besar lagi, misalnya dengan ukuran 18T. Yang ketujuh, Pice Gen 2 sudah dibekali dengan saddle dari merek Luce Z18. Saddle ini cukup empuk dan tampilannya sekilas mirip dengan saddle Brooks C15. Yang kedelapan, model tube frame dari Pice Gen 2 sudah membulat seperti Brompton. Yang kesembilan, Pice Gen 2 juga sudah dibekali dengan mud flap yang mirip dengan mud flap dari Brompton. Ke-10, seat clamp dari Pice Gen 2 sudah memakai bahan dari alloy, sehingga akan lebih kuat daripada seat clamp 360 yang bahannya masih perpaduan antara alloy dan plastik. Ke-11, seat post Pice Gen 2 menggunakan tipe ulir, sehingga saat dilipat akan mengeluarkan bunyi khas seperti ini. Yang 12, pada bagian e-hook, pada Pice Gen 2 sudah ada lapisan karet yang melindungi triangle agar tidak lecet saat dilipat. Ke-13, ban yang digunakan di Pice Gen 2 adalah jenis daily tire ukuran 16/1/3/8 yang sudah ada reflektor. Sedangkan di 360 Gen 3 masih menggunakan ban Kenda tanpa reflektor. Ke-14, Pice Gen 2 juga dibekali hand grip yang cukup empuk dari merek Audi dengan tampilan yang sporty dan menarik untuk digunakan dan cocok dengan warna Pice Gen 2. Dan keunggulan yang terakhir, yang ke-15 adalah Pice Gen 2 sudah dibekali dengan bel, sedangkan 360 belum dibekali dengan bel. Kami juga sempat melakukan test drive dan test shifting dari Pice Gen 2 ini. Hasilnya bisa dilihat di video ini ya Dan. Jadi inilah test drive dari elemen Pice Gen 2. Kalau kesan pertama sih
sepedanya rigid ya, jadi nggak ada bunyi-bunyi, nggak ada bunyi kriat-kriat atau apapun. Lipatannya rigid, terus handlingnya juga mantep, sama remnya ini juga remnya empuk ya. Cuma di sini yang saya agak kurang suka model shifternya. Jadi untuk shifter ini kita agak susah kalau misalnya tangan kita agak panjang ya, kalau jari kita agak panjang. Shifternya ini modelnya ditekan ke kanan dan ke kiri, jadi bukan thumb shift. Jadi untuk ganti gigi ini seperti ini, kita tekan ke kanan. Nah ini ke gigi yang lebih besar, ini ke gigi yang lebih kecil, seperti itu. Yang kanan juga sama, modelnya seperti itu. Ini juga sudah ada belnya. Ini kurang nyaring suaranya, tapi lumayan lah daripada nggak ada sama sekali. Cuma overall untuk kerigidannya, sepeda ini sangat-sangat rigid, bahkan sedikit lebih rigid daripada 360. Kalau dibandingkan dengan Pikes Gen 1, ini sangat jauh rigidnya. Kita pakai ngebut seperti ini pun triangle-nya nggak goyang. Kalau di Pikes Gen 1 itu masih goyang, ini triangle-nya mantep. Terus lipatannya juga rigid, sangat nyaman. Selain keunggulan masing-masing, dua sepeda lipat ini juga memiliki beberapa kelemahan yang bisa mudah-mudahan upgrade nantinya. Kelemahan dari Pikes Gen 2 diantaranya adalah finishing cat pada bagian mini rack yang kurang baik dan masih kasar. Yang kedua adalah model shifter yang harus digeser ke kanan dan ke kiri. Ini cukup menyulitkan saat berkendara, tidak seperti 360 yang modelnya adalah thumb shift. Yang ketiga adalah baut fender yang masih menyentuh ban depan saat berputar, sehingga ketika ban berputar akan terdengar suara seperti ini. Dan yang terakhir adalah seat post sleeve yang terbuat dari besi, sehingga rawan membuat lecet pada bagian seat post. Sedangkan kelemahan 360 Gen 3 adalah harga resminya yang lebih mahal. Selain harganya yang lebih mahal, 360 masih menggunakan tipe percepatan 3 speed internal gear. Yang ketiga, tubing frame depan dan belakang yang masih model pipih seperti 360 Gen 2 atau Gen 1. Selain itu, belum adanya bel, pompa, dan kabel fender disc membuat 360 kurang lengkap dibandingkan dengan Pikes Gen 2. Selain itu, seat clamp yang rawan patah karena terbuat dari plastik, serta hand grip bawaan 360 Gen 3 yang masih terbuat dari bahan karet yang keras dan tidak nyaman untuk digunakan. Selain keunggulan dan kelemahan di atas, ada juga beberapa bagian yang menurut kami kualitasnya sama atau mirip di antara Pikes Gen 2 dan 360 Gen 3. Antara lain adalah hub depan yang sama-sama cukup loncer, handle post dan handlebar yang sama-sama menggunakan tipe S, kecuali Pikes Gen 2 yang warna goldie. Rim 16 inci, ukuran 16 inci 349, kabel set dari Jackwire, serta crank yang sudah sama-sama menggunakan ukuran 48T. Sebelum masuk ke bagian bedah harga, kita akan mencoba melipat kedua sepeda ini ya Dan. Jadi seperti inilah proses melipat dari Pikes Gen 2 dan 360. Di bagian ketiga ini, kita khusus akan membahas estimasi atau perkiraan harga dari part-part yang digunakan di Pikes Gen 2. Oh iya Dan, untuk perkiraan harga ini,
saya mengasumsikan dengan harga rata-rata part tersebut di marketplace. Tentunya akan ada sedikit selisih lebih murah atau lebih mahal. Langsung saja kita bedah satu persatu ya Dan. Estimasi harga terendah part Pikes Gen 2. Yang pertama untuk saddle Luce itu sekitar 350.000. Untuk seat post ulir sekitar 200.000. Handlebar tipe S 100.000. Handle post tipe S 1.500.000. Rim 16349 sepasang 350.000. Ban daily tire sepasang 150.000. Pedal plastik sepasang 75.000. Chain pusher 400.000. Anchorage juga 400.000. Shifter satu pasang 200.000. Brake lever 200.000. Internal gear Sturmy Archer 3x2 speed 2.500.000. Mini rack 300.000. Easy wheel 4 pieces 200.000. Crankset plus arm 650.000. Kabel jack wire set 100.000. Front block iron 80.000. Fender set 250.000. Pompa sepeda lipat 50.000. Tensioner 250.000. Hand grip Audi sekitar 70.000. Seat clamp alloy 50.000. Catcher handle post 100.000. Headset 100.000. Hands clamp 100.000 sepasang. Elastomer 100.000. Kabel fender disc sekitar 70.000. Hook 150.000. Dan yang terakhir adalah U-brake iron 200.000. Setelah ditotal semuanya, estimasi harga semua part Pikes Gen 2 yaitu di sekitar 8 jutaan. Jadi tidak heran sepeda ini begitu diminati di masyarakat dan saat ini sesuai dengan tulisan di belakang framenya, yaitu menjadi the most wanted folding bike di Indonesia. Kesimpulan dari video ini adalah sepeda 360 cocok dimiliki bagi mendan-mendan sekalian yang menginginkan sepeda 3 lipatan yang sedikit lebih ringan, cukup dengan 3 speed, dengan kualitas yang baik dan dengan warna yang eksklusif dan sedikit berbeda dari warna-warna sepeda Brompton. Sedangkan Pikes Gen 2 menurut kami secara umum relatif lebih baik daripada 360 Gen 3. Apalagi mengingat harganya juga dibanderol lebih murah dan keunggulan yang lebih banyak dibanding 360 Gen 3. Pikes Gen 2 sangat cocok bagi mendan-mendan sekalian yang menginginkan sepeda 3 lipatan yang bisa digunakan di berbagai medan, baik jalan datar maupun tanjakan sedang dengan harga yang ramah di kantong, serta garansi resmi selama 5 tahun dari Elemen Indonesia. Oke mendan-mendan sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya share di video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam video ini. Jika ada saran dan pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Silakan like, share, dan subscribe jika Dandan suka dengan video ini. Dan silakan dislike jika tidak suka. Wildan pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Dan tetap jangan lupa, eat well, work out hard, and sleep a lot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.